Bam! Halo teman-teman, balik lagi bareng Bang Girumban Raja. Kali ini gue lagi di taman, biasa di taman di seberang apartemen gue teman-teman. Dan kali ini gue mau sharing bahas tentang 5 culture shock yang ada di Slovakia teman-teman. Jadi culture itu yaitu budaya ya teman-teman. Kalian juga semua pasti tahu. Jadi perbedaan budaya antara Indonesia dan juga Slovakia. Dan perbedaan ini yang membuat kita kaget teman-teman, yang membuat kita shock. Nah gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini dia 5 culture shock di Slovakia. Yang pertama, bebas teman-teman, kebebasan. Nah di sini tuh orang-orang Slovakia itu mereka berprinsip bahwa hidup mereka tuh bebas, nggak ada yang ngelarang teman-teman. Dan gue melihat teman-teman mereka itu bisa ngelakuin apa aja. Dan ini juga berdasarkan pengalaman pribadi gue teman-teman. Gue kaget ketika melihat salah satu rekan kerja gue di sini, kayak misalkan contohnya ganja teman-teman, di ngeganja gitu ya, bebas bisa di mana aja. Bahkan teman rekan kerja gue aja dia ngeganja teman-teman di hotelnya gitu. Tapi kalau untuk misalkan heroin dan juga yang sabu-sabu dan kayak gitu, itu ilegal juga teman-teman di sini dan bisa masuk penjara kalau ketahuan polisi gitu. Jangan dicoba ya teman-teman ya, ini ya bahaya gitu. Dan itu yang bikin gue kaget, shock teman-teman. Dan juga para remaja teman-teman di sini gaya pacarannya itu bebas juga teman-teman. Contohnya gue kaget lagi di stasiun ya, di stasiun kereta. Ada remaja juga cewek cowok kissing gitu ya. Mereka ciuman gitu di public space kan kayak gitu teman-teman. Aneh sih bagi gue kayak gitu. Coba kalau di Indo kalau misalkan ciuman di taman gitu, ciuman di stasiun gitu, kissing kan udah jadi viral ya. Kayak gitu teman-teman. Dan juga di sini banyak juga kayak misalkan klub-klub kayak gitu. Prostitusi teman-teman. Dan yang kedua teman-teman, yaitu budaya kerja teman-teman. Nah kalau misalkan kalau di sini tuh kita disiplin dan juga keras teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa kerja di luar negeri itu enak. Dalam arti gini contohnya, ini juga pengalaman gue pribadi ya teman-teman. Salah satu rekan kerja gue juga, jadi dia sebelum bekerja itu mabuk teman-teman. Dia sebelum bekerja itu yang ngelakuin kayak gitu, dan ketahuan dites dan langsung dipecat hari itu juga teman-teman. Padahal dia tuh udah bekerja selama 10 tahun 11 tahun teman-teman kayak gitu. Dan juga disiplin teman-teman. Kalau misalkan kalian telat 5 menit atau 10 menit aja, kalian tuh harus memberi konfirmasi ke leader apa alasan kalian telat gitu. Jadi harus memberikan informasi yang clear gitu. Alasan telat tuh apa gitu teman-teman. Dan juga kalau misalkan kalian sini bikin kesalahan, orang Slovakia itu to the point teman-teman. Jadi ketika mereka nggak suka ya mereka langsung hari itu juga bilang ngatain nggak suka. Dan juga mereka memberikan saran lu harus kayak gini untuk improvement ke depannya, untuk yang lebih baik biar lu nggak bikin kesalahan lagi. Bagus juga sih teman-teman kayak gitu kalau menurut gua gitu. Misalkan di Indo ada rasa nggak enak kan teman-teman, ya benar nggak ada rasa nggak enak gitu kan. Kalau mau marah paling marah pun juga dengan marah santuy gitu, dalam arti kayak misalkan sambil bercanda. Misalkan contoh bagian administrasi gudang misalkan kalau di Indo kan, lu kemarin salah ngitung tuh, yang bener lah kalau ngitung, kan marah tapi dengan nada bercanda gitu. Nah kalau di sini tuh beda, kalau di situ kalau marah udah marah hari itu juga gitu ya, tapi setelah itu ya udah biasa lagi gitu. Itu teman-teman budaya kerja di sini. Nah jadi itu teman-teman yang bikin gua kaget ya tentang budaya kerja gitu, culture shock gua di situ. Nah sekarang yang ketiga teman-teman, yaitu apa? Banyaknya pegunungan teman-teman. Jadi di Slovakia ini, di luas wilayah Slovakia ini sebagian besar lebih dari 50% ini kawasan pegunungan teman-teman gitu. Kalau misalkan keluar dikit berapa kilometer, bentar-bentar nemu pegunungan. Jadi di sini tuh benar-benar dingin banget karena wilayah-wilayah Slovakia itu jadi kayak diapit pegunungan setiap kota itu teman-teman. Jadi kayak perkotaan itu terletak di lembah-lembah kayak gitu teman-teman. Kalau menurut gue ya, terkecuali di Bratislava ya, itu kan namanya ibu kota. Jadi Bratislava itu kota metropolitan, ibu kota yang berbatasan dengan dua negara langsung teman-teman. Kalau kalian belum tahu ya, Bratislava tuh berbatasan dengan Austria dan Hungaria gitu teman-teman. Jadi ibu kota yang berbatasan dengan dua negara. Beda ya kalau Bratislava. Kalau ini kota-kota kecil, karena gue hidup sebelumnya di kota kecil. Kalian bisa cek video pertama gue tuh yang sisi lain kehidupan kota kecil di Slovakia. Di video pertama banget itu, kotanya sebelah sana gunung, sebelah sini gunung ya, tengah-tengahnya pulau Jawa gitu. Nah sekarang gue tinggal di Žilina yang lebih besar, kota dengan 80.000 penduduk teman-teman. Tapi kalau misalkan 80.000 penduduk gitu, gue bisa bayangin kalau misalkan ada suatu pertandingan bola gitu kan, mereka datang semua nih, udah ini kota
bakal sepi semua, udah kayak kota zombie, kota mati. Gue jadi panjang lebar gini, sorry teman-teman. Oke, pokoknya gitu, luas wilayah tuh, kawasan pegunungan. Nah selanjutnya yang keempat teman-teman, yaitu nggak banyak orang. Gue kan orang Karawang teman-teman, tinggal di Karawang, Jawa Barat ya. Gue kalau nggak salah itu Karawang populasinya 2 juta jiwa teman-teman. Nah ketika gue hidup di Karawang, bentar-bentar orang naik motor mandar-mandir ke sana kemari, buset banyak banget lah, pokoknya sibuk banget. Ditambahkan dengan perusahaan-perusahaan besar juga Jepang kan ada di Karawang juga kan orang-orang dari luar kota Karawang itu banyak datang ke Karawang merantau buat kerja, jadi teman-teman di situ padat banget. Nah ketika gue datang ke sini, gue kaget banget teman-teman. Karena apa? Di sini nggak banyak orang teman-teman. Jadi bentar-bentar gue ke supermarket, misalkan yang belanja tuh 2 orang, 3 orang teman-teman kayak gitu. Kalaupun misalkan gue jalan-jalan kayak misalkan gitu, orang pun yang jalan sedikit ya teh kayak gitu. Karena kan di sini populasinya aja cuma 5.400.000 teman-teman. Bisa bayangin tuh Republik Slovakia ini. Contohnya ini aja, gue di taman lihat. Ada orang nggak teman-teman? Lihat. Ada orang nggak ada kan? Nah itu sepi, dan juga nggak banyak kendaraan bermotor teman-teman. Jadi di sini tuh mereka memakai transportasi publik, bus. Kalau nggak bus mereka pakai sepeda, kalau nggak pakai sepeda mereka pakai skuter, kalau nggak pakai skuter mereka jalan kemana-mana. Mereka tuh kayak gitu teman-teman di sini tuh. Jadi itu teman-teman yang bikin gua shock kan. Kalau kita di Indo kan contoh, kalau kita mau ke warung misalkan tuh jarak 100 meter ya pakai motor teman-teman. Ya gue nggak munafik sih, itu gue juga kayak gitu sih, jujur teman-teman kayak gitu. Dan juga teman-teman banyak kastil di sini. Tiap kota pasti juga ada aja kastil teman-teman. Di sini juga pasti di Tonskirnya juga ada kastil teman-teman. Terus di daerah di perbukitan gitu juga pasti ada kastil teman-teman. Di sini di Republik Slovakia teman-teman kayak gitu. Nah yang terakhir teman-teman, yang kelima, yaitu apa? Toilet teman-teman. Nah ini di sini teman-teman di Republik Slovakia, jadi toilet dan kamar mandi itu pisah teman-teman. Kalau kita kan sebagai orang Indo juga kan belum terbiasa dengan itu teman-teman kan kita. Kalau misalkan kita mau cebok gitu, kita kan lebih enaknya bersihnya kan pakai air gitu. Kalau di sini tuh enggak. Kalau misalkan kita mau cebok tuh cuman pakai paper teman-teman, tisu kayak gitu. Dan juga kan kita belum terbiasa karena kalau misalkan kita cuma pakai paper doang kan ya kurang bersih gitu kan teman-teman. Kalau tips gue sih paling kalau misalkan cebok itu pakai tisu, kemudian kalian ke kamar mandi buat dibilas gitu, buat dibersihkan gitu teman-teman. Enggak di Slovakia aja teman-teman, almost di negara-negara Eropa semua kayak gini, negara-negara barat juga teman-teman kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian datang ke sini, kalian harus terbiasa dengan itu teman-teman. Cebok ya, karena kan di sini udara dinginnya teman-teman. Jadi di setiap apartemen tuh kalian jangan khawatir. Di sini selalu tersedia air panas teman-teman. Enak air panas kalau buat mandi kan. Nah oke teman-teman, paling segitu aja sih. Jadi ini gue pengalaman pribadi aja gitu ya teman-teman. Selama tinggal di sini di Republik Slovakia, versi gue gitu teman-teman ya. Ini masih ada sisa-sisa salju yang udah hampir mencair. Waktu 3 hari yang lalu sih ini penuh banget, putih semua, nggak ada yang hijau-hijau kayak gini teman-teman. Masih ada 1 orang, 2 orang. Taman di sekitar apartemen gua, komplek. Gini teman-teman ya tamannya. Nah apartemen gua sebelah belakang gedung ini teman-teman, lurus ke sini. Ini putih banget di sini tapi salju udah mencair nih teman-teman tuh. Udah keras. Dingin. Sekarang baru jam 3 sore teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman dan juga memberikan wawasan lebih juga buat teman-teman. Bisa jadi tahu buat teman-teman apabila suatu saat datang ke Republik Slovakia ataupun ke negara-negara Eropa lainnya teman-teman. Dan gue mohon banget buat didukung channel gue teman-teman, buat di subscribe, di like, dan juga di-share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi ini tentang Republik Slovakia ini teman-teman, yang mau datang, entah itu mau bekerja, entah itu mau menjadi mahasiswa, entah itu mau traveling teman-teman gitu ya. Pokoknya mah udah sih segitu aja sih. Ini mah menurut pengalaman pribadi gue ya teman-teman. Gue nggak lihat ke sana kemari, pokoknya ini berdasarkan pengalaman pribadi selama gue tinggal di sini. So see you in the next time.